kita akan bicara tentang bagaimana menjalankan bisnis ini, ngatasin kendala-kendalanya, ya seperti itu. Ini suara saya agak gemas, suara saya jelas nggak ya di situ ya? Sip ya, oke. Nah, oke, tanpa berpanjang lebar lagi, teman-teman saya langsung sampaikan aja rules-nya. Tolong semua mikrofon di-mute aja ya. Nah, nanti kalau teman-teman kepo nih sama beberapa narasumbernya, teman-teman bisa cek gitu ya, bisa cek, ketik pertanyaan. Nah, nanti saya akan membacakan ini list pertanyaannya, saya tanyakan ke yang bersangkutan nantinya. Oke? Nah, acara kali ini spesial banget teman-teman, kita akan import dari berbagai area gitu ya. Nah, yang pertama-tama saya mau panggil seorang ibu ya yang luar biasa dari Jakarta. Teman Bu Meti. Bisa di spotlight langsung Bu Meti. Ya. Nah, oke, selamat malam Bu Meti. Tunggu dulu ya Bu ya. Saya panggil yang berikutnya teman kita dari Surabaya. Kita panggil langsung Bro Adi. Silakan Bro. Halo. Bro Hendro. Oke, sip. Ya. Nah, next saya mau panggil teman saya, sis saya dari sesama Arema. Saya panggil langsung ke layar saya gitu ya. Nggak ke atas panggung lagi ya sekarang ya sebutannya ya. Agak aneh juga ini. Saya panggil langsung sis Carla. Silakan sis. Halo. Hai. Nah, teman-teman kalau mau say hi nggak usah dibuka ya. Hai dari situ aja nggak apa-apa. Oke. Nah, teman-teman sekalian, saya ini lagi semangat banget ini karena saya berhasil mengumpulkan di satu frame gitu ya teman-teman yang saya dengar-dengar infonya keren-keren abis gitu ya. Nah teman-teman kan pasti tahu nih kita semua berada di business network marketing ya, terutama di MW gitu. Banyak yang tanya di grup saya nih ya, saya nggak tahu di grupnya teman-teman ini. Banyak yang bingung, saya kendala ini, kendala itu gitu ya. Nah, malam ini spesial kita mau bahas tentang hal itu, teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, nanti sesinya akan ada diskusi interaktif gitu. Nah, teman-teman nanti yang mau tanya jangan lupa boleh di chat. Jadi teman-teman sekarang boleh siapin kertas sama pulpennya ya, karena acara hari ini akan sangat informatif dan sangat menarik banget. Oke, ready guys? Ready ya? Ready. Oke. Nah, saya mau bertanya nih ke teman-teman tentang background-nya teman-teman ini. Saya mulai dari Bu Meti dulu. Gimana Bu Meti? Background-nya apa Bu? Ini Bu, teman-teman pengen tahu nih. Malam. Kenalan dulu, saya Bu. Meti dari Tangerang. Saya dulu karyawan, sudah di PHK. Bu Meti? Meti, silakan. Halo. Kok suaranya putus-putus, Bu? Putus-putus. Oke, teman-teman saya langsung take over Saya dulu ya. Meti dari Tangerang. Oke, ini. Lanjut, Bu, lanjut. Jelas ya, lanjut Bu? Langsung, Bu. Ya, langsung aja, Ya, Bu. Jelas. Oke, saya lanjut, Meti Bu. dari Tangerang. Ya. Latar belakang saya dulu saya karyawan swasta yang di PHK. Sekarang ibu rumah tangga. Oke. 3 orang anak. Kalau Bu Meti tadi ibu rumah tangga ya Bu ya. Oke, saya nanti kembali ke Bu Meti ya Bu. Saya mau kenalan sama narasumber saya berikutnya nih, yaitu Bro Adi. Silakan Bro. Halo. Background-nya apa Bro? Kenalan dulu Bro. Saya Adi. Background saya saat ini punya online seller di fashion boutique lah, bisa dibilang begitu. Bekerjasama dengan istri saya, Iren, seorang guru. Oke, thank you. Asalnya dari mana Bro? Sebutin Oh dong Bro. iya, Sebutin Surabaya. lagi. Siapa tahu nanti yang telat itu nggak dengar Bro ini dari mana gitu. Kok ganteng banget apa dari Korea atau gimana gitu. Siapa tahu gitu. Korea, tempat lahirnya, besarnya di Surabaya. Surabaya. Bonek mania ya. Bonek mania. Oke, thank you Bro. Sekarang saya mau ke Sis Carla. Kenalan dulu Sis. Halo, saya Carla. Saya 26 tahun. Saya pemilik kursus gambar online dan offline. Oke, asalnya dari? Asalnya dari Malang. Oke.
Thank you ya, sekilas saja kenalannya teman-teman. Kita mau gali lebih banyak lagi supaya kita nggak buang waktu ya. Nah, teman-teman saya mau tanya nih ya, dalam kita mengerjakan bisnis ini, namanya kita ngerjain bisnis, kita tentu aja harus jemput bola ya kalau di bisnis ini, betul nggak? Nah, terus saya mau tanya, dalam bisnis seperti itu kan banyak ya di luar sana. Kenapa sih kok pilihnya MW gitu? Bu Meti dulu deh, gimana Bu? Kenapa kok pilih MW Bu? Yang pertama, MW kan sudah lama sekali di Indonesia, udah 29 tahun. Terus konsep bisnisnya yang saya suka, yang pertama adalah Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga baru bisnis. Itu yang luar biasa dari MW. Itu aja Bu? Ya. Selain itu ada lagi nggak Bu? Produknya yang juga luar biasa. Kenapa Bu? Agak putus-putus Bu. Halo? Produknya yang luar biasa ya Bu ya? Oke, saya langsung switch dulu aja ya. Produknya luar biasa, ada jaminan uang kembali. Oke, menurut Bu Meti nih teman-teman, jadi beliau tertarik sama MW karena produknya luar biasa, gitu ya, bagus-bagus, ada money back guarantee-nya, gitu ya Bu Meti ya, kira-kira ya. Menurut Bu Meti di perusahaan lain ada nggak sih yang seperti itu? Yang memberikan money back guarantee gitu, nggak ada ya? Oke, thank you Bu. Kalau menurut Sis Carla gimana Sis? Kenapa kok pilihnya MW sih gitu? Karena masa depannya menjanjikan, itu nomor satu. Dan kalau menjanjikan aja nggak cukup ya kayaknya. Karena kan namanya bisnis, kita harus tahu produk apa yang dijual. Kalau produknya tidak menjanjikan juga, kan kita mau jual juga kesusahan. Nah, kalau di MW ini sudah tidak ada keraguan, lebih produknya itu sangat membantu banget untuk kita menjalankan bisnis ini. Masa depannya terjamin. Itu ya Sis ya. Keren habis ya. Kok tahu sih Sis kalau perusahaannya menjanjikan tuh gimana cara? Ya itu tadi seperti kata Bu Meti kan. Jadi MW ini sudah di dunia, sudah lama banget, dan sertifikatnya itu sudah tumpuk-tumpuk banyak banget. Jadi sudah, dan saya juga udah tahu mulai sejak saya SD, mama saya dulu juga menjalankan. Jadi saya tahu MW itu konstan. Jadi dari dulu sampai sekarang itu masih aja orang tetap pakai MW itu juga pakai. Saya sendiri juga pakai. Jadi kualitasnya terjamin. Udah nggak takut misalnya 2 tahun lagi MW gimana ya, nanti aku sudah kerja setengah mati ya, membangun bisnis terus bisnisnya runtuh gimana. Jadi itu sudah tidak ada kekhawatiran itu lagi. Oke. Jadi betul-betul cari security gitu ya Sis ya maksudnya ya. Benar. Oke. Thank you. Kalau Bu Adi gimana Bro? Awal saya tertarik MW itu sebenarnya dari produknya. Mungkin hampir sama seperti teman-teman. Jadi tertarik dengan produknya. Produknya itu memang bagus. Jadi saya pakai sendiri produknya. Tapi untuk bisnisnya sebenarnya awalnya saya kurang tertarik. Bagi saya untuk misalkan jualan atau multi level marketing atau network marketing itu bagi saya kurang keren gitu awalnya. Nah, tapi ternyata setelah saya melihat bisnis MW ini ternyata bukan cuma jualan atau kita cuma multi level marketing lalu kumpul-kumpulin orang, enggak gitu sih ternyata. Nah, ternyata bisnis ini kita bisa dengan modal kecil tapi kita bisa punya aset. Nah, ini yang paling penting menurut saya untuk menjalankan bisnis ini. Karena kita tahu kalau kita mau punya bisnis yang bisa ngasilin aset, berapa modal yang kita keluarin kalau di luar sana. Nah, di MW kita dengan modal minimum 100.000, kita bisa punya bisnis yang menghasilkan aset yang bisa diwariskan. Nah, itu sih kalau menurut saya. Jadi intinya itu modalnya minimal, hasilnya maksimal gitu ya Bro ya maksudnya ya? Yes. Oke. Nah, bicara tentang modal nih ya. Banyak loh orang-orang di luar sana itu yang nggak mau MLM malah kepingin jalanin usaha yang konvensional gitu. Nah, gimana caranya? Kita kan mau nawarin orang nih ya,
mau nawarin orang terus enggak aku tak mau yang itu aja gitu, nggak mau aku yang MLM gitu, kan ada yang bilang katanya Pak Eri MLL gitu ya, M-nya quality M gitu. Nah menurut Bu Adi gimana itu menghadapi orang yang aku nggak mau MLM gitu, menghadapinya gimana? Kita sih jelasin aja konsepnya, itu kan paling penting, karena sebenarnya gini, sama seperti saya dulu, sebenarnya orang tidak mau MLM itu sebenarnya bukan dia menolak apa ya, mungkin menolak bisnis kita atau menolak kita, tapi sebenarnya dia sebenarnya gengsi aja. Jujur aja, saya dulu itu tidak mau MLM itu bukan karena ini menarik apa nggak menarik, tapi sebenarnya karena gengsi aja sih gitu. Misalkan gini, kalau kita misalkan ada sebuah usaha halal, modal kecil, hasilnya besar, semua orang pasti mau nggak kira-kira? Nah, semua orang pasti berpikir mau. Nah, tinggal mau dong ya. Pasti mau kan? Nah, kita tinggal gimana caranya kita nunjukin bahwa ini tuh fair, pembagiannya fair. Mungkin dia tidak tertariknya MLM tuh karena, mungkin dia nguntungin yang di atas. Soalnya gini, ya kita nggak bisa pungkiri karena di multi level di luar sana atau di sistem sekarang yang lagi booming lagi ada binari-binari seperti itu kan yang untung kan cuma sedikit yang di atas, tapi yang bawahnya ini yang soro gitu, ibaratnya kan seperti itu. Nah, kita tinggal tunjukin bahwa kalau di MW itu kita fair banget, bahkan orang yang baru pertama kali masuk, yang terakhir masuk pun kalau dia bekerja lebih keras, dia bisa punya bisnis yang lebih besar daripada tim bisnisnya atau mentornya, seperti itu. Oke, ini menarik banget ini Bro Adi. Jadi teman-teman catat nih ya, gimana caranya kalau ngadepin orang yang nggak mau MLM, ternyata itu hanya masalah informasi gitu ya Bro maksudnya ya? Yap, masalah betul ya. Oke, nah kalau menurut Sis Carla gimana Sis? Ngadepin orang yang nggak mau MLM ini? Kalau yang barusan Bro Adi bilang mungkin tidak mau MLM secara dan bisnisnya ya. Ya lebih bahas yang tidak mau MLM, tidak mau beli produk MLM. Jadi orang-orang banyak yang bilang kalau MLM itu mahal karena uangnya dibagi-bagi. Nah, saya langsung cerita aja. Produk MW ini malah lebih hemat sebenarnya. Loh, kok bisa? Nah, jadi produk di supermarket itu secara kita sadar atau tidak sadar, supermarket atau department store ya, itu produknya udah include atau termasuk biaya iklan. Terus belum produksi iklannya, itu yang sampai harganya itu puluhan ratusan miliar bahkan. Belum lagi bayar artis untuk iklan, pakai artis luar, itu nggak mungkin kan dibayar cuma 1-2 miliar, pasti puluhan. Terus habis gitu sewa tempat di mall, distribusi semuanya, dan dihitung-hitung itu sebenarnya 70% dari harga barang itu masuk dibagiin ke semua orang-orang ini. Jadi saya selalu bilang gitu, mungkin orang-orang nggak sadar, kelihatannya pasta gigi lebih murah yang di supermarket, misalnya skincare lebih murah yang di department store atau lebih bagus, lebih mahal. Ya, memang lebih mahal sebenarnya malahan. Di sini malah di MW maksimum 21-30% ya nggak salah ya. Dibagi-bagiin ya. Jadi barangnya sendiri itu harganya 70%, malah kebalikan yang di department store tadi. Kalau saya gitu sih. Dan kebanyakan orang-orang yang setelah saya jelaskan seperti itu, mereka baru sadar, oh iya benar juga, mahal juga bayar artis-artis ini gitu. Itu ya Sis ya. Jadi tetap aja dijelasin gitu ya proses distribusinya. Kenapa sih kok punya kita itu bisa dibilang nggak mahal gitu. Nah, ngomong teman-teman marginnya di MW itu hanya 30% loh. Ya, saya pernah juga ditawarin suatu bisnis lain marginnya itu sampai lebih dari 65%, itu gila banget. Berarti barangnya up-nya mahal sekali gitu, gede sekali. Jadi teman-teman mungkin bisa catat ini ya kalau menghadapi seseorang. Nah kalau dari Bu Meti ini kan seseorang yang baru bergabung Bu, bergabung di keaktifan MW maksudnya ya. Kalau produknya kan udah lama ya Bu ya setahu saya. Iya. Jadi Bu Meti ini teman-teman, beliau ini udah joinnya udah lama, tapi suka produk aja gitu, pakai produk aja. Ternyata beliau ini akhirnya memutuskan aktif baru berapa lama Bu kira-kira Bu? Agustus ya.
sekitar Agustus ya, Agustus, September, 6 Oktober, bulan November, ya. Desember, Januari, setengah tahun ya Bu ya, kira-kira ya, 6 bulanan. Nah, tapi Bu Meti ini teman-teman banyak juga nemuin orang-orang gitu ya. Beliau konstan sekali gitu dan konsisten. Nah, sekarang saya mau tanya sama Ibu nih, kalau orangnya nggak mau MLM, Ibu gimana reaksinya? Kalau saya dengarkan aja dulu alasannya apa, kan dengan berbagai alasan ya, apalagi yang seumuran saya kan dengan berbagai alasan ya, kita dengerin aja, kemudian jangan paksakan. Saya masuk ke produk, tahu kebutuhan dia, kepo-kepo dia, kebutuhannya dia apa, tawarkan produk. Paling seperti itu aja, nanti di kemudian hari bisa ditawarin lagi. Itu aja. Jadi ditawarin produk ya Bu ya. Nah, omong-omong masalah produk ini Bu, banyak yang bilang di luar sana produknya MW mahal, itu kayak jadi mantra di luar sana gitu ya. Menurut Bu Meti gimana? Kalau ngadepin seseorang, aduh nggak mau aku beli produknya MW itu mahal sekali, gimana Bu? Kalau saya, kita kan punya fakta hemat. Jadi jangan ragu-ragu keluarkan fakta hemat. Misalnya dia bilang tentang apa yang mahal tentang MW, misalnya Nutrilite, kita sampaikan. Misalnya apa daily, dia harganya 264.000, isinya 70, kemudian satuannya jadinya 3.900 sekitar gitu. Nanti orang akan bilang, oh iya ya, ternyata nggak mahal loh. Kebanyakan seperti itu. Dan oh ya, kandungannya banyak sekali dan alami dan luar biasa sih, mereka pandangannya sangat positif terhadap produknya. Itu aja ya Bu ya. Lalu mereka bisa akhirnya bisa lebih terbuka, mereka bisa lebih mau coba produknya, seperti itu ya Bu ya. Iya, alhamdulillah seperti itu. Thank you Bu Meti. Nah, tadi kan sama si Scarlett masalah mahal udah kebahas ya. Sekarang saya pengen dengar dari Bro Adi sekarang. Ayo Bro, gimana kalau ada yang ngomong, wah produkmu tuh mahal banget gitu ya, apa Bro? Kalau orang bilang produk mahal, itu berarti sebenarnya dia belum pernah coba. Kalau orang pertama kali dia bilang mahal, sebenarnya dia belum pernah coba. Kalau dia sudah pernah coba, dia pasti bilang produknya MW itu bagus. Itu yang pertama. Nah, kalau dia memang masih ngotot nih, wah produk MW itu larang, bla 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 gitu ya. Nah, saya sih lebih condong ke tunjukin fakta hemat produk-produk yang seperti roll on. Lalu sabun cuci pakaian SA8 kita. Lalu satu lagi mouthwash. Nah, 3 produk andalan saya ini yang saya tunjukin kalau dia ngomong produk MW itu mahal. Dulu ada namanya oli. Nah, oli itu juga bagus banget. Kenapa roll on? Nah, kalau dari roll on itu kita dari segi hitung-hitungan itu pasti masuk. Karena saya bilang kalau contoh kita beli roll on berapa? Kalau dia bilang pasti kan sekitar kurang lebih 15-20 ribu. Pakainya berapa lama? Paling lama semua orang yang pernah saya tanya, dia kalau merek di luar itu cuma maksimal 2 bulan. Biasanya sebulan kadang sebulan 2 kali, kadang sebulan sekali yang paling banyak. Nah, anggap aja 2 bulan. Nah, roll on yang saya pakai ini habisnya saya catat sendiri ya, itu hampir 1,5 tahun. Ya, anggap 1 tahun lah, kita ngomong terlalu banyak. 1 tahun aja. Kalau kita kalkulasi dengan harga segitu, 20 ribu, kalau 1 tahun kan berarti dia beli 6 roll on ya. Jadinya kan 120 ribu. Nah, harga roll on kita kan cuma 87 ribu. Nah, menurut kamu murah mana? Tak tanyain gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aku selalu berani bilang ini. Aku berani jamin barangku, roll on ini lebih bagus daripada merek. Jadi aku berani ngomong, nah, nek kamu nggak percaya jaminanku, nggak apa-apa, cobaan dulu. Nggak cocok, pokoknya sebelum 100 hari, isini setengah, balik nolak. Nah, dari yang tak tunjukin kayak gitu, biasanya orang-orang, ya wis lah, tak coba roll on-nya. Nah, kita mulai masuk dari produk-produk yang kecil itu, roll on, sabun cuci pakaian juga gitu. Aku bilang, aku 3 kilo ini habisnya setahun. Kalau habisnya setahun, cucian aku nyuci biasanya sekitar 3-4 kali lah per minggu. Nah, kira-kira irit mana gitu. Jadi biar mereka menghitung sendiri. Oh iya ya, ternyata lebih irit. Nah, terus ya itu lagi aku ngomong bahwa ini aku berani jamin kualitasnya jauh lebih bagus. Kalau nggak percaya cobaan nggak cocok ya balik no. Udah cuma gitu sih. Jadi Nah, intinya maksudnya Bro Adi itu
intinya begini Bro, kita coba dulu pakai dulu, baru kita share pengalaman gitu maksudnya ya Bro ya, berapa lamanya dan seterusnya, kita pelajarin dulu ya produknya ya. Nah teman-teman catat ya, pakai dulu produknya, rasain manfaatnya, apa tuh length waktunya tuh dihitung sendiri, kira-kira berapa. Tadi roll on-nya berapa lama Bro? 1 tahun ya? Kalau saya Itu pribadi pakai, ya, saya Bro, pernah catat tuh 1,5 tahun. Cuman kadang-kadang kalau ya, kita bilang 1,5 ya, tahun itu kan, nah, dua ketiak ya. Loh, enggak sih, siapa tahu kalau ketiaknya tetangga juga. Gitu. Gitu ya. Oke teman-teman, 2 ketiak, 1 orang bisa 1 tahun. Itu roll on-nya keren banget, teman-teman patut coba ya. Jadi bisa masuk lewat roll on. Nah, itu kan harganya juga enggak kita kan harganya enggak mahal, maksudnya enggak sampai lebih dari 100.000. Jadi kalau orang mau memutuskan beli pun lebih nothing tulus gitu loh, daripada misalkan kita tawarin misalkan Nutrilite-nya kan biasanya kan 100.000 ke atas. Kadang kan orang masih mikir juga ini gimana komposisinya dan bla bla bla, masih banyak pemikiran. Tapi kalau roll on tuh kan simple gitu loh, orang jadi nothing tulus. Itu sih. Itu ya. Nah, ini kan saya tadi kan dengar-dengar kan Bro Adi nawarin, semua pasti nawarin ya, termasuk saya juga gitu. Nah, tapi saya tertarik sama Bu Meti nih. Bu Meti ini agak melenceng dikit ya. Tadi kan bilang background-nya itu karyawan, mantan karyawan ya, betul ya. Nah, Bu Meti ini kenapa tadi kan jalanin, sempat cerita nih teman-teman sama saya ya, saya ceritain sedikit ya. Jadi Bu Meti ini join MW karena mempersiapkan masa pensiunnya, gitu ya Bu ya tadi ya ceritanya ya. Nah, baru 1 bulan join MW ternyata sudah di-cut hubungan kerjanya sama kantor, begitu ya Bu ya? Betul Bu? Ya, di PHK. Nah, sekarang saya tanya, kalau Ibu karyawan, Ibu nggak biasa jualan kan dulu ya? Nggak bisa. Nggak bisa jualan. Terus sekarang kok bisa caranya? Caranya gimana Bu untuk dapetin omset? Ini juga pertanyaan dari banyak teman-teman ya. Gimana caranya bisa dapetin omset? Yang pertama, ikuti arahan konsultasi dengan mentor, kemudian dari pertemuan-pertemuan, kan kita juga dapat ilmu bagaimana kita sharing dengan orang, kemudian bagaimana kita mencari kebutuhan orang, kepo-kepo dengan mereka, semua itu dapat dari konsultasi dan pertemuan-pertemuan yang diadakan seperti ini, dan mendengarkan audio-audio juga situ dari N-Tuan Mobile, bagus sekali. Jadi kita bisa tahu gimana cara sharing sama orang yang baik. Oke, nah kalau misalkan untuk cari omset ini Bu ya, omset itu kan bukan berarti yang dimaksud adalah pembelian pertama aja kan, tapi kan harus kita jaga tuh maintenance-nya. Setiap bulan kan kita butuh omsetnya gitu ya. Gimana Bu cara maintain omsetnya itu Bu? Cara mempertahankan omsetnya apa yang Ibu lakuin? Setelah orang beli sekitar 1 minggu atau 5 hari, saya akan follow up. Saya akan tanya gimana kalau misalnya vitamin, apa dia mual atau dia ada alergi atau enggak, kalau misalnya muka apa dia gatal atau alergi apa, follow up. Kemudian kalau yang ada diingatkan bahwa memang produknya kalau tidak cocok bisa dikembalikan. Kemudian di follow up, nanti kalau berapa dia cocok, alhamdulillah berapa bulan kemudian kan kira-kira sudah habis ya, bulan depan kita follow up lagi gimana produknya, masih ada enggak, mau udah tinggal biasanya, oh iya tinggal dikit, aku mau order lagi nih, ini cocok karena buat aku gitu. Jadi dia akan repeat order. Tetap connecting ke orang, tetap menjaga hubungan baik dengan orang. Jadi tahu kebutuhan mereka, kita akan tahu terus gitu. Oke, thank you Bu. Nah, kalau misalkan kayak Sis Carla, saya kepingin tahu. Ini berhubungan dengan waktunya Sis Carla ya. Waktunya Sis Carla ini kan kursusan dari pagi sampai malam, betul ya Sis ya? Kursusannya buka jam berapa Sis? Jam Senin sampai Jumat itu jam 11 sampai jam 7. Terus Sabtu Minggu buka jam 10 sampai jam 5. Oke, berarti kan full banget ya Sis waktunya ya. Sis kan juga ngajar sendiri, waktunya setengah mati. Nah,
Tapi kan harus cari omset tuh. Gimana caranya kok akhirnya sampai bisa dapat omsetnya lumayan gede lagi? Gimana, Sis? Kalau saya sih memanfaatkan sosial media dengan dengan pokoknya saya peras sosial media itu benar-benar saya gunakan 200%, dan saya dapat omset semua dari sosmed. Jadi saya lebih saya selalu menyempatkan setiap hari itu at least ngepost tentang produk MW satu aja, itu minimal satu produk. Nah, satu produk saya juga nggak hanya bilang kalau ini produk MW bagus harga sekian, itu saya nggak. Jadi satu produk tuh saya awalnya menjelaskan sebelum saya menjual itu saya menjelaskan apa sih masalahnya, misalnya kayak susah tidur. Siapa yang di sini yang suka susah tidur? Pertamanya kayak gitu. Terus next saya tanya, kalian tahu nggak ternyata susah tidur itu disebabkan ini. Jadi saya lebih ke buat konten yang edukatif. Jadi orang yang nggak bisa tidur itu baca itu sambil, oh iya, bener juga. Mungkin aku karena ini. Nah setelah itu saya bilang, kalau nggak bisa tidur, coba ini pengalaman saya pribadi atau pengalaman teman saya, nggak harus saya sendiri. Melalui training produk kan banyak banget sharingan teman-teman yang bagus-bagus bisa dipakai. Nah itu saya bilang pengalaman teman saya itu seperti ini, nggak bisa tidur, bla 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 bla. Terus saya bilang, masih putus-putus? Di saya enggak. Di saya jelas tuh suaranya. Di saya suaranya Carla jelas. Di saya oke, saya lanjut ya. Iya, lanjut aja. Lanjut. Jadi sampai mana nggak bisa tidur tuh ya. Jadi saya bilang ke mereka penyebab nggak bisa tidur itu apa. Terus saya pengalaman pakai ini atau teman saya pengalaman pakai vitamin ini bisa tidur setelah beberapa hari. Jadi saya sharing. Setelah itu saya baru masuk ke harga nggak bisa tidur dan lain-lain, coba ini aja. Nggak ada salahnya gitu loh, karena nggak bisa tidur itu kan kita juga jadi nggak produktif dan lain-lain, itu saya selalu sebutkan akibat nggak bisa tidur. Jadi orang-orang yang mengalami masalah nggak bisa tidur itu memang tidak langsung tanya ke saya. Pasti mereka cuman batin ya, cuman mikir di dalam hati, mungkin ini benar, belum tentu masuk di pikiran mereka. Tapi di setiap kalau mereka berusaha dengan cara-cara yang lain, terus nggak berhasil, mereka pasti ingat saya. Nah, mereka ingat saya, mereka langsung DM saya. Carla yang kemarin kapan hari itu, kadang-kadang tuh sampai 2 bulan, 3 bulan setelahnya. Carla waktu kapan hari dulu itu udah 3 bulan yang lalu saya sharing dan orang itu baru tanya sekarang. Jadi saya selalu sharing, dan sharing kan cuman modal jempol ya. Modal jempol sama ngarang kata-kata. Itu cuman paling 1 jam, maksimal 2 jam. 2 jam dari 2 jam setiap hari, dan 1-2 bulan saya rajin sharing setiap hari, itu omsetnya melejit lah. Gitu. Keren. Itu ya. Oke, jadi Sis Carla ini caranya begitu begitu kekinian ya. Maaf ya teman-teman, saya tadi keluar masuk lagi. Itu memang gaya saya gitu. Jadi biar teman-teman perhatian terus ke saya gitu ya. In up gitu. Ya. Itu kayak TikTok-nya gitu. Nah, kenapa? Kayak TikTok-nya. Enggak, itu memang biasa lah. Iya, biasa gitu itu. Keluar masuk. Kalau nggak gitu kan nggak perhatian ke saya ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya ke Sis Carla ini ya. Nah, Sis Carla tadi kan manfaatin sosmed itu. Kira-kira menurut Sis Carla paling enak itu di sosmed apa sih yang paling menghasilkan banyak omset itu? Sis Carla maksudnya sharing itu di apa aja? Saya sudah coba di WA. Saya sudah coba di Instagram, saya sudah coba di TikTok, dan saya sudah coba di Facebook. Nah, ini sebenarnya nggak ada yang paling efektif yang mana. Cuman
tergantung kita. Teman-teman kita lebih banyak aktif di sosmed yang mana. Kalau ke teman-teman saya kebetulan mereka Instagram, Facebook sudah cukup mati, tidak ada respon. Kalau IG ini yang paling efektif untuk saya dan teman-teman saya semua di IG. Jadi tergantung sih. Kalau seumuran mama saya itu Facebook yang ngehits ya. Gitu. Gitu ya. Kalau seumuran mama kamu Facebook masuk ya? Facebook atau IG ini? Solif masuk IG atau IG? Oh, IG ya. IG sama TikTok gitu. Makanya saya tanya tadi mamanya Facebook, saya nggak milih Facebook, aku tak milih IG aja. Oke. Ya, memang berarti punya satu kelebihan, satu kekurangan gitu ya. Nah, sekarang kalau Bro Adi sendiri masuk apa? Friendster mungkin. Oh ya, teman-teman. Jangan buka rahasia di sini ya. Dinosaurus masih hidup gitu. Gimana? Kemarin Friendster kan temenan sama situ. Oh gitu ya. Kena deh saya ini. Ayo lanjut Bro. Ya apa Bro? Saya juga sama sih pakai IG sih, lebih teman-teman saya sekarang ini lebih pakai IG. Cuman kan IG kan bisa link di Facebook juga sekarang. Jadi sekali upload di IG, di Facebook juga masuk. Jadi kita bisa kena yang milenial ke bawah, kita bisa kena juga yang milenial ke atas gitu. Jadi bisa tapi enaknya sekarang kayaknya kan IG bisa sambung ke Facebook ya. Jadi sekalian menjaring yang itu ya, gitu ya, yang seumur mamanya Carla, tantenya Carla gitu. Tantenya Carla ada di sini, nanti saya tembak ini nanti. Oke. Nah, saya mau tanya ke Bu Meti ya, Bu Meti. Oh, belum selesai ya. Sorry Bro. Oke, lanjut Bro. Kan sama, mungkin kan juga ada pertanyaan ya bagi teman-teman kita yang masih kuliah, lalu teman-teman kita yang baru lulus kuliah, kadang untuk ngasilin omset atau untuk belanja pribadi itu kan agak kesulitan nih, benar nggak teman-teman? Pengen tahu sih sebenarnya yang hadir di sini ada nggak teman-teman yang masih kuliah atau yang baru lulus kuliah, teman-teman? Bisa resen nanti ya. Mungkin kita bisa resen teman-teman. Nah, saya dulu juga sebelum, masalahnya waktu saya kuliah, setelah lulus kuliah itu belum ada zamannya IG kayak gini sih kita. Nah, jadi pada waktu itu saya juga kesulitan, saya nggak punya penghasilan, gimana caranya beli produk, gimana caranya kita datang ke pertemuan. Waktu dulu kita harus mengikuti pertemuan, kan ada Infonet, ada BBS, ada LS, belum lagi kita juga gimana jual ke siapa, teman-teman kita ya, teman-teman yang begitulah pokoknya. Nah, waktu itu saya konsultasi dengan Bu Ani, gimana caranya ya, sama seperti yang ada di CD, kita sponsori kelemahan kita kan. Saya pada waktu itu tidak bisa ngasilin omset ya, kita sponsorin orang yang bisa ngasilin omset. Nah, sponsorin orang yang ngasilin omset itu siapa ya? Temen mamanya teman kita atau orang tuanya teman kita. Nah, mereka kan bisa ngasilin omset atau bisa belanja, minimum kan belanja. Nah, kita sponsorin mereka gitu. Atau misalkan kita ke toko, ada tante-tante atau om-om yang jaga tokonya langsung, ownernya langsung. Nah, kita bisa ngobrol, kenalan sama dia. Nanti kalau sudah punya kontaknya, kita bisa approach dia tentang produk yang beda. Dan itu berhasil sih untuk saya bisa dari yang awalnya nggak punya kenalan milenial ke atas pun, tapi sekarang ya sekarang sudah sih bisa dapat omset dari sana. Nah, itu sih salah satu tips mungkin. Sebentar, saya mau tanya Bro. Tadi Bro kan bilang nih ya, sponsorin kelemahan gitu ya. Nah, apa nggak takut tuh Bu? Misalkan sponsorin mamanya atau cari temen yang lebih punya uang untuk belanja, kan ada ya kadang-kadang mahasiswa yang cukup tajir juga gitu ya. Apa nggak takut dibilang nanti dirasa-rasain sama teman-temannya Bro Adi suka manfaatin orang, bisnis ini suka manfaatin, itu kan banyak ya seperti itu. Gimana Bro tanggapannya? Ya, awalnya sih kayak gitu awalnya. Nah, karena itu makanya kita harus banyak dengar CD, banyak informasi yang kita masukin. Jadi kan sebenarnya kita cuma sharing di situ. Nah, kalau kita cuma sharing aja, perkara dia mau apa enggak, kan ya terserah dia. Malah sebenarnya kalau orang yang beli di kita atau misalkan dia jadi member, itu kan sebenarnya dia yang dapat manfaatinnya. Dia yang misalkan seperti kayak Carla tadi, mengedukasi kesehatan. Nah, yang sehat kan dia juga gitu loh kan, bukan kita. Sebenarnya kita nggak manfaatin orang, kita cuma jembatan untuk bagi berkat bagi orang lain sebenarnya. Jadi masalah di mindset lagi sih sebenarnya.
gitu. Nah, Oke, jadi kalau ini misalkan intinya tunjukkan manfaatnya gitu ya Bro ya. betul. Intinya Dan win-win solution maksudnya Bro Adi. benar banget. Nah, apalagi ya misalkan kalau kita sama-sama menang maksudnya ya teman-teman ya. Tidak ada yang dikalahin gitu maksudnya prospek atau dirugikan. untuk orang yang senior di atas kita, mamanya teman kita atau pokoknya senior kita ya. Justru mereka lebih menghargai loh anak-anak muda yang mau menghasilkan sendiri, mau berjuang, mau fight, itu mereka sangat menghargai. Nah, jadi tips buat teman-teman yang masih muda, makanya saya ditanya, ada yang masih kuliah atau yang baru lulus kuliah atau yang masih struggle, masih muda-muda ini, nggak apa-apa, kita eh, masukin aja mereka-mereka semua, karena mereka lebih menghargai kita kok, karena ya pertama itu mereka punya uangnya, dan mereka juga butuh kesehatan juga kan, dan kita kan jadi win-win seperti tadi. Oke, Gitu sih. thank you Bro. Jadi ini teman-teman mohon dicatat ya bagi teman-teman yang merasa, aduh aku ini kok nggak punya kenalan yang bisa belanja sih, teman-temanku ya begitu-begitu aja gitu ya. Catat ya caranya Bu Adi, tipsnya ini keren banget. Nah kalau dari Bu Meti gimana Bu? Bu Meti, bisa sinyalnya? Ya. Gimana Bu? Ya. Tadi keputus-putus Bu Olive. Nah, kalau dari sisinya Bu Meti sendiri gimana, Bu? Ulangi pertanyaannya, Bu. Ulangi pertanyaannya, Olive. Tadi putus-putus Bu Olive, apa Bu Olive? Ya, gini, nyambungnya dari Sis Carla tadi ya. Kalau Sis Carla kan sharing-sharingnya, cari omsetnya dengan keterbatasan waktu gitu ya kan. Kalau Sis Carla ini dari sosmed nyempet-nyempetin gitu ya. Kalau Sis Carla ini saya tahu sih beliau ini sangat kreatif. Jadi kalau untuk bikin-bikin sesuatu itu cukup cepat gitu ya. Nah, beliau sharing di sana di sini di IG, di TikTok kayak gitu. Kalau dari Bu Meti sendiri, nah ini saya sekalian elaborate ya Bu ya. Bu Meti ini kan ini ya nggak punya pembantu katanya ya Bu ya. Ya. Betul ya, nggak punya pembantu, lalu punya anak yang masih umur 9 tahun, betul ya Bu ya? Iya, betul. Yang masih ada les, masih ada sekolah online gitu. Nah, betul. Ini pengalaman saya ini Bu ya. Ngerjain rumah tangga itu ribetnya setengah mati, kayak ngurusin negara gitu maksudnya ya. Kayak ngurusin negara lah. Dari pagi sampai malam nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, terus dengan kesibukan yang seperti itu, Bu Meti gimana cara ngatur kerjanya coba? Cara dapetin omsetnya gimana? Ya. Waktunya maksudnya. Yang pertama kita dahulukan keluarga, anak-anak yang pasti mereka setelah selesai PJJ ya, online-nya semua kadang kan ada tugas, kemudian pekerjaan lain. Nah, nanti di sela-sela kalau mereka udah selesai semua, kan misalnya sembari setrika atau saya sembari beres-beres saya sempatkan WA orang atau orangnya kalau bisa telepon ya saya telepon gitu. Kalau dia dari yang seperti itu aja, tapi rutinitas gitu. Dan hasil konsultasi dengan upline saya kan, Bu Ani, saya biasanya pakai speaker ya, jadi anak saya 9 tahun tuh suka dengar juga, dan terus diingatkan bahwa memang dengarkan audio gitu kan, jadi sambil pekerjaan yang lain, sambil masak atau apa dengarkan audio, kalau misalnya ada sela sedikit langsung hubungi 1, 2 orang, 3 orang, kalau bisa langsung sambil setrika. Kadang kita kalau setrika kan berhenti sebentar, kita bisa WA sambil dengerin audio, oh teringat saya hubungi ibu ini kayaknya butuh ini nih gitu. Jadi kita tahu keperluan mereka apa, tanya say hello apa kabar, kemudian tanya kebutuhannya dia bagaimana apa gitu, cari kebutuhannya dengan kepo-kepo dengan orang. Gitu Bu Olive. Jadi yang pertama itu cari kebutuhannya, jalin hubungan dulu gitu ya Bu ya. Yang pertama kalau ketemu sama orang itu, jalin hubungan baik juga ya Bu ya. Nah, jadi saya lihat kalau Bu Meti ini, beliau ini prioritas waktu gitu ya. Jadi
sibuk sama anak, ngurusin rumah tangga, nggak ada pembantu, itu bukan suatu alasan untuk nggak bisa ngerjain bisnis ini ya, karena kan hanya jadi cetek-cetek. Nah, dari HP aja. Nah, sekarang kalau Bu Meti sendiri, kalau Bu Meti kira-kira lebih banyak dapat omset itu dari apa, Bu? Dari ketemu orang langsung face to face, ataukah dari WA, atau dari telepon, atau gimana, Bu? Kira-kira, Bu? Karena pandemi, jadi saya dari WA. Dari WA aja ya, Bu ya. Nah, saya mau tanya dari nih, Bu. WA. Ya. Jalin hubungan tadi dari WA chat atau WA call atau video call, Bu? Sama nawar-nawarin WA chat dulu awalnya. Ya, WA chat. Kalau bisa ditelepon, dia berkenan ditelepon, ya kita telepon, WA call. Kalau enggak ya WA chat aja, cukup kita ngomong baik-baik, say hello, sampai tahu kebutuhan mereka, tanyakan keluarga, tanyakan anak-anak, semua bisa closing di chat juga banyak. Alhamdulillah. Itu ya. Wow, keren ya, Bu ya. Ya, jadi bisa kita manfaatkan saja. Jadi nggak ada alasan ya, Bu ya, bahwa kalau chat itu susah, nggak bisa, dan seterusnya. Nah, Bu Meti, saya tanya, Bu Meti ada IG nggak sih? Instagram ada? Kenapa? Nggak punya. Nggak punya, tapi ternyata bisa ngasilin omset ya, Bu ya? Tetepan ya, Bu ya? Nah, keren banget, Bu. Ini teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman sebetulnya, bagi yang punya IG, manfaatin kayak Sis Carla. Bagi yang punya teman-teman, yang orang tuanya perlu bantuan dari produk-produk MW supaya bisa lebih sehat, lebih cantik, lebih ganteng, lebih awet muda, tiru caranya Bu Adi. Nah, bagi mereka yang sudah usianya, nah ini saya ngomong usianya rada takut ini. Gennya itu gen apa ya dia ini ya? Gitu ya. Pokoknya sudah 45 ke atas lah kira-kira ya. Banyak yang bilang toh ke saya, aku gaptek, aku nggak bisa apa-apa, bisanya cuman WA doang, nggak bisa ngerjain bisnis dan seterusnya. Ternyata Bu Meti bisa, gitu. Jadi kalau masalah waktu tinggal dibikin prioritas saja kan ya, Bu ya. Tapi tetap bisa dari WA chat, teman-teman. Perlu dicatat ya. Oke. Nah, sekarang kalau dari WA chat ya, Bu ya. Iya. Oke, tambah aja, tambahan. Nah, kan ada kalau orang-orang banyak yang bilang kalau gaptek ya. Sebenarnya saya sendiri lewat IG bukan karena saya pengennya kayak gitu. Jadi dulu waktu awal-awal saya jalanin September lalu, saya mengikuti cara-cara yang dibilang orang-orang paling efektif. Saya WA satu-satu, saya telepon. Tapi ternyata sayangnya di generasi saya itu mereka balesnya lama, kadang sampai 2-3 hari. Terus kalau ditelepon apalagi kan bisa-bisa diblok, nggak mau temenan lagi. Jadi kalau dibilang sosmed itu adalah suatu keuntungan, saya juga sebenarnya pengen bisa punya komunitas atau teman-teman seumuran saya langsung ditelepon, langsung jawab, langsung di WA, langsung bales, itu lebih enak. Kita orang-orang lebih kayak menghargai ya kalau di WA langsung bales. Tapi teman-teman saya itu sudah hopeless semua. Jadi di WA itu bisa 2-3 hari, kadang-kadang seminggu. Saya kan saya kan sedih ya. Jadi akhirnya saya dengan teman-teman saya yang tidak mau membalas chat saya dan WA saya itu tadi, sehingga saya cari cara lain, yaitu sharing di sosmed itu, dan ternyata berhasil. Jadi ya beruntunglah orang-orang yang teman-teman yang di chat masih mau balas. Gitu sih. Jadi maksudnya gini ya Sis ya, maksud saya rangkum ya dari Bu Meti, dari Bro Adi, dan dari Sis Carla. Intinya gini teman-teman ya, kalau sudah punya suatu goal berarti goalnya tetap hanya strategi dan caranya aja ya, belok sana, belok kiri, mencolot. Ya, mencolot itu apa bahasa Indonesia? Tadi di Bu Maria nggak boleh pakai bahasa Jawa soalnya. Melompat ya. Jump.
jump gitu ya. Nah, pokoknya intinya sampai ke tujuan, betul ya, pakai cara apapun gitu. Jadi yang lama ternyata pakai WA aja juga bisa. Nah, sekarang saya mau tanya ini. Kalau Bu Meti nih ya, saya gabung nih, Bu Meti sama penjelasannya Carla, pakai WA terus banyak yang ditolak. Banyak yang nggak bisa terima lah dan seterusnya. Nah, Bu Meti, kalau dari Bu Meti sendiri nih, Bu Meti itu kan dari WA aja nawar-nawarin produk ya, seperti itu. Ada nggak sih yang nggak bales atau nolak? Itu gimana, Bu? Ada. Cara Ibu menghandle hal itu bagaimana? Ada. Iya. Ada kalau yang nggak bales, ada. Cuma kalau saya kan berpikir gimana kita tetap berpikir positif. Mungkin orangnya lagi sibuk, mungkin lagi ada acara, mungkin ada meeting. Jadi nanti berapa hari kemudian saya tawarin lagi. Jadi jangan punya sandiwara sendiri. Jadi tetap kita berpikir positif bahwa memang oh ya mungkin lagi sibuk, nggak apa-apa, nanti aja kita tawarin lagi, gitu aja. Oke, keren Bu. Soalnya banyak yang berpikir Bu, misalkan ya si A WA si B gitu ya. Lalu dilihat si B ini online nggak balas-balas WA aku, dicuekin gitu, sudah baper, semaput gitu, betul, gitu ya. Gitu ya kan. Perasaan saya WA aku nggak dibalas, banyak banget yang gitu. Nah, ternyata di sini nggak boleh baper ya Bu ya. Curhatannya Carla. Kadang soalnya gini Bu Olive, kadang tuh mungkin kalau orang yang sibuk yang masih kerja, kadang tuh nggak kebaca juga WA-nya. Jadi agak kelewat kita punya WA gitu kan. Jadi tetap berpikir positif ya tiba-tiba baru seminggu baru balas, taunya oh keluarganya lagi sakit gitu kan, kita tahu. Jadi oh iya nggak apa-apa. Yang penting tetap menjalin hubungan baik dengan semua orang gitu aja. Jadi maksudnya itu jangan mikir negatif dulu, kita nggak tahu situasinya orang gitu ya Bu ya, maksudnya. Jangan suudzon, betul suudzon ya Bu ya bahasanya ya. Betul. Lumayan ya, saya ini ternyata. Betul. Ya, jadi jangan pikiran negatif dulu deh, jangan keburu baper dulu. Jadi seringkali kita ini, kalau saya lihat di grup saya itu ya, mereka udah ngarang sinetron nih ceritanya, ngarang sinetron, waduh ini sih gini-gini, pasti dia nggak anu sama saya, goblok, terus nggak cocok di sini, dan seterusnya kayak gitu ya. Itu banyak. Nah, sekarang itu tadi kan kalau Bu Meti nggak dibalas, kalau nggak dibalas itu sebetulnya kan sama dengan ditolak ya Bu ya. Jadi Bu Meti caranya dengan pikiran positif. Nah sekarang saya tanya sama Sis Carla, kalau misalkan ada yang nolak, pernah nggak sih ditolak terang-terangan gitu, baik dari sisi bisnisnya maupun dari produknya, pernah nggak? Sering. Terus handle-nya gimana? Handle-nya saya cuman ya itu saya tanya, kadang-kadang saya pernah sekali saya itu presentasi teman saya SD, terus dia langsung bilang ini bisnis untuk untuk cewek, dia bilang gitu, aku cowok, aku nggak bisa, masa aku disuruh jualan, dia bilang gitu. Terus saya langsung tanya, oke, kalau menurutmu seperti itu, kenapa kok seperti itu gitu loh? Kenapa kamu nggak mau jalanin? Menurutmu, jadi saya buat penolakan itu sebagai pelajaran, itu pernah seperti itu. Jadi saya ajak dia berunding, kenapa kok dia nggak mau dan lain-lain. Jadi dari situ saya juga belajar dan secara baperan tadi itu ya, saya orangnya baperan. Nah dari jawaban iya, dari jawabannya dia itu, saya jadi merasa, oh iya, memang oke, mungkin cara saya menjelaskan yang salah, sehingga dia menangkapnya harus jualan sabun, misalnya seperti itu. Jadi dari situ saya bukan enggak fokus ke negatifnya, saya ditolak, tapi saya fokus, oke, berarti caraku salah, mungkin cara yang lain, orang lain bisa sukses, kenapa saya nggak bisa, gitu aja sih. Oke, jadi intinya Sis Carla ini ngubah keadaan gitu ya, dari dulu yang mungkin lebih baperan gitu ya, terus sekarang kita mempelajari kenapa orang itu nolak gitu ya, sehingga satu saat ini bisa dipakai kalau kita bisa mengcounter keberatan di masa depan gitu ya. Iya. Gitu ya, betul ya maksudnya ya, bahasa saya keren sekali nih, kagum saya. Oke, saya mau ke Bro Adi. Kalau Bro Adi gimana Bro? Kalau ditolak gimana rasanya? Kalau omong-omong kan Bro Adi dulu kan online seller ya kan? Yeah. Kalau online seller itu kan nggak ditolak dalam tanda kutip ya, nggak ditolak secara langsung kan, hampir tidak ada penolakan. Kalau Bro Adi gimana? Kalau di sini ditolak-tolak itu apa
apalagi dibilang ini kan bisnis untuk cewek, Di. Anda kan diragukan itu gendernya jadinya. Gimana, Di? Ya, kalau ditolak sih sering ya. Justru ya penolakan bagian dari bisnis ini. Jadi teman-teman kalau yang misalkan baru di bisnis ini mau menghindar dari penolakan ya nggak bisa. Ya masuk di bisnis yang salah gitu loh. Tapi di sini penolakan adalah bagian dari bisnis ini. Tapi seperti yang saya alami, seperti kata mentor-mentor saya, bahwa penolakan itu membuat kita jauh lebih baik. Seperti kayak kata Carla tadi, kita justru dengan adanya penolakan kita tahu, oh ternyata aku masuk dari sini kurang tepat ya. Oh aku begini, begini, begitu. Nah, cuman kalau saya pribadi, orang yang ditolak, saya berusaha berpikiran dia nggak benar-benar nggak nolak terus putus gitu enggak gitu, tapi mungkin suatu saat mungkin dia terbuka, jadi minimal waktu saya presentasi itu mengenalkan saya bahwa saya ini di MW gitu loh. Jadi kalau misalkan dia suatu saat butuh produknya MW, dia butuh bisnisnya MW, nah dia ingat saya. Jadi kita ini nabur dulu gitu ya bro, maksudnya ya? Apa? Nabur dulu gitu ya? Nah seperti nabur itu, dan memang benar kebanyakan ada teman SMA saya presentasi gitu, wah mulai dari sore presentasi pola, semua diajak BBS juga, diajak LS, kelihatannya oke, tapi dibatalin apa, akhirnya enggak sama sekali. Tiba-tiba tahun lalu dia ngubungin saya, dia butuh produknya MW, dia sendiri yang ngubungin saya, dia butuh produk MW, dia tanya saya, masih di MW? Iya, aku butuh produk ini. Ya pacaran nih, dia jadi member aja, aku emang gitu. Ya udah ya pacaran, dan dia bisa online sendiri, dia belajar sendiri. Jadi intinya pada waktu kita ditolak orang, ya sudah kita bangun hubungan yang baik aja dengan orang itu. Ya maybe suatu saat kita kita menuai apa yang kita tahu. Oke, jadi balik lagi kayak Bu Meti tadi ya, berarti kita tuh kan nggak tahu pikirannya orang di saat itu mungkin dia lagi belum butuh gitu ya, mungkin produknya masih banyak gitu ya, bisa jadi macam-macam deh. Mungkin saat itu keuangannya lagi kurang bagus, bisa jadi gitu ya kan, kayaknya seperti itu deh. Nah, saya kalau ditolak itu kira-kira pernah nggak ngalamin pengalaman yang menyakitkan gitu, ditolak gitu dari Bro Adi, Bu Meti sama Sis Carla, yang nyakitin banget? Nyakitin banget kayaknya nggak sampai sakit-sakit banget lah. Gitu ya. Nggak sampai antara hidup dan mati pokoknya. Biasa-biasa aja. Yang bikin sakit itu ternyata sinetron kita gitu ya. Iya betul. Iya, betul. Karena sih sekali aja dia teman saya, teman kuliah, teman main basket bareng. Saya cuma dikatain apa ya? Pada waktu saya presentasi di one on one, lalu dia setengah presentasi dia cuma bilang, "Rob, aku nggak mau denger MLM apa gitu loh, pokoknya cuma gitu aja lah, intinya pokoknya nggak mau MLM." Jadi presentasi saya setengah jalan di stop gitu loh, dia belum sempat ngomong MB, belum sempat ngomong apa sudah di stop gitu. Baru gambar bulat-bulat gitu, seperti itu. Tapi ya fine aja, aku sama dia hubungannya tetap bagi aku ya teman aja gitu loh. Ya maybe suatu saat dia butuh, why not gitu. Bicara tentang pengalaman yang nggak enak ini tuh ya, saya pernah loh ditolak sama seorang aktor. Katanya dia aktor gitu ya. Saya search memang ada sih, tapi sebelumnya saya nggak duduk. Anda nggak tahu saya segitu. Saya bilang enggak gitu ya kan. Memang saya nggak tahu jujur aja. Namanya itu. Habis itu waduh saya dimarah-marahin di telepon gitu ya. Setelah itu sudah langsung ditutup, di blok saya. Terus kalau teman-teman tanya perasaan saya gimana? Mungkin saya mati rasa kali ya. Ya udah, terus mau apa gitu. Saya lihat saya dengan tidak tahu dia, sebetulnya saya juga nolak dia, betul nggak sih? Nah, kalau ada yang seperti itu, sebetulnya teman-teman nggak hanya terjadi di MW aja, di bisnis lain juga seperti itu. Misalkan nih, ada yang buka usaha bakery misalkan, lalu ada yang telepon tanya, hampers Christmas berapa ya maksudnya, atau hampers Idul Fitri berapa harganya? Habis itu, oh ya oke nanti saya kabarin lagi, ditutup terus nggak telepon lagi. Itu sama dengan ditolak ya, betul ya teman-teman ya? Itu jadi sebetulnya sama aja, bisnis ini sama aja dengan yang di luaran sana. Oke, saya ada satu lagi pertanyaan. Kalau misalkan gini nih, ini yang barusan akhir-akhir ini banyak terjadi ya sama saya. Kita di zaman pandemi ini nyari prospek kan tidak
untuk dari sisi satu ya, kan nggak semudah waktu dulu zamannya offline atau sebelum pandemi, ya. Kalau dulu mungkin kita punya toko, orangnya datang ke toko, bisa kita prospek, kita ke pasar, bisa prospek. Nah, sekarang semua by phone gitu. Prospek saya itu bakul daging, bakul ayam, kayak gitu-gitu jadinya ya kan. Tapi kan tertentu aja. Nah. Oke, balik lagi ke laptop nih. Kalau kita itu lagi prospek, udah susah, terus habis itu ternyata prospeknya itu malah nawarin bisnis yang lain. Ada yang pernah ngalamin nggak ini? Sering. Sering. Gimana bro ceritanya bro? Ngatasinnya gimana? Itu kan berarti gontok-gontokan. Lalu ada yang misalkan, oke lah, aku ikut bisnismu, kamu ikut bisnisku. Seperti itu. Kamu ambil yang ini aja, aku ambil yang itu. Gimana bro kalau diajak nego seperti itu? Atau ditawarin bisnis lain? Kalau saya sih ditawarin bisnis lain, kalau saya pribadi selalu bilang, kalau memang saya membutuhkan bisnis itu, misalkan, sorry ya, misalkan ada yang nawarin dia insurance. Nah, kalau memang saya butuh ya saya ngomong, ya saya memang perlu gitu. Tapi kalau saya nggak perlu ya saya ngomong di depan, nggak apa-apa, kamu jelasin aja ke aku. Kalau saat ini aku nggak perlu, tapi kalau memang aku suatu saat perlu, mungkin aku bisa ngubungin kamu. Gitu. Aku juga mau jelasin bisnisku ini gitu. Jadi intinya kita tetap terima dia dengan baik sih, intinya seperti itu. Jadi nggak perlu ngamuk-ngamuk yang atau bilang kamu nggak tahu ya MW ini the best begini-gini, nggak perlu gitu ya bro ya? Nggak perlu, kayak nggak perlu seperti itu sih, karena dia bisa melihat sendiri kan dengan sikap kita seperti itu, dia bisa melihat loh kok kayak gini ya, karena bener loh seperti kata Sis Olivia tadi itu, sebenarnya perusahaan multi level atau perusahaan untuk marketing ini sekarang banyak. Kalau teman-teman lihat itu mereka yang saling beradu argumen sendiri gitu loh. Tapi kita sebagai distributor MW dengan support system Network 21, kita kan selalu dibekali untuk punya people skill yang baik. Mereka bisa melihat, oh kok kayak gini ya. Nah, orang itu juga jadi berpikir beda. Jadi maksudnya Bro Adi itu nunjukin sikap kita yang baik gitu dalam menghandle hal itu gitu ya. Gitu. Nah, ya. Keren teman-teman, ini keren banget ya. Tolong dicatat gitu. Bagaimana cara menghandlenya. Ternyata bukan hanya dari kita sisi ngomongnya aja yang diperkuat, adu argumen, adu debat gitu ya. Tapi gimana cara kita menunjukkan apa itu karakter kita bisa terbentuk di bisnis ini gitu ya berarti salah satu caranya. Nah, kalau kita adu debat nggak ada selesainya gitu kan. Apalagi mereka kan, ini kan dia kan sudah termindset bahwa produk dia yang paling bagus misalkan gitu. Kita mau debat juga nggak ada gunanya gitu loh. Jadi lebih baik kita tunjukin kita, nanti kan dia jadi berpikir, bertanya-tanya sendiri, kok gini ya? Biasanya kan nggak kayak gini, biasanya kamu pasti nyerang aku balik. Nah, mereka jadi berpikir 2 kali. Oke, keren bro. Kalau dari yang lain mungkin ada yang mau nambahin? Bu Meti mungkin? Aku, ya kalau saya dengarkan dulu produknya, dengarkan aja dulu. Kita jadi pendengar yang baik, jangan katakan dia produknya nggak baik. Jadi saya bilang, oh ya produknya baik, terima kasih untuk informasinya. Terus, oh ini lebih banyak loh dapatnya daripada di MW. Kenapa kamu di MW? Ya nggak apa-apa, saya mau fokus di MW gitu. Dengarkan dia, menjadi pendengar yang baik. Jangan katakan tentang produk yang lain itu buruk, jadi tetap katakan oh ya itu baik, kalau memang cocok silakan teruskan. Terus kadang oh ini ada hak patennya loh gitu, MW nanti nggak ada, oh MW ada hak patennya. Jadi kita jawab seperlu yang kita jawab. Dan pengalaman saya setelah dia tawari, ternyata 3 hari kemudian dia malah pesan Omega sama saya mau pesan Omega-nya MW harganya berapa gitu. Jadi pentingnya berpikir positif dan tetap menjadi pendengar yang baik, akan kebaikan itu akan balik ke diri kita sendiri. Amin. Oke, keren Bu Meti. Memang saya juga punya sharing masalah ini ya teman-teman ya. Saya kalau ditawarin produk lain gitu ya, oh aku udah minum yang ini gitu, aku udah punya yang ini malah lebih bagus gini dari MW gini. Biasanya ya nomor 1 jurus pertama adalah manggut-manggut dulu, madu begini dulu aja. Oh gitu aja. Jadi saya tuh terlatih ya sudahan ya. Bulat, kotak dan seterusnya. Pokoknya diiyain dulu aja, setuju dulu aja. Karena orang itu nggak suka kalau kita nggak setuju sama mereka. Itu yang saya pelajarin dari buku sih. Gitu. Orang sukanya sama yang sama-sama
satu apa ya, satu Frekuensi. ya frekuensi. Oke. Nah, lalu biasanya saya bilang gini, nggak apa-apa, produkmu bagus kok. Kalau kamu cocok, pakai itu aja, nggak apa-apa. Boleh nggak aku sekarang lihat nutrisinya? Saya gituin. Kebanyakan pasti kurang, teman-teman, secara umum. Nah, saya bilang, ini ya untuk kebutuhan kamu dengan beratmu sekian, misalkan beratnya dia 60 kilo. Ya. Nah, jadi di sini pengetahuan produk juga berperan nih. 60 kilo, terus berarti kebutuhan proteinmu 60 gram nih, gitu. Di sini hanya ada, sometimes ada suplemen yang 0, gitu. Hanya 0, aja. Ini cuma 0, berarti kebutuhanmu 60 gram, ini kamu minumnya sehari berapa kali? Nah, kekurangannya kan kamu harus dapat dari makanan. Kalau kira-kira seberat kamu, maka kamu butuhnya, ya hitungin teman-teman. Kalau dia butuhnya, misalkan aja kita ambil 2 scoop protein gitu ya. 2 scoop protein itu kali 3, berarti 6 scoop sehari. Itu hanya 48 kilo dari berat badan 60 kilo. Nanti teman-teman yang bingung mungkin bisa tanya ke yang mengundang ya hitungannya. Kalau gitu berarti kamu butuh dalam sehari makan 6 paha ayam, tidak boleh disuwir, tidak boleh digoreng, tidak boleh makan ayam goreng Laos, itu harus dikukus atau digodok. Nah, kalau dengar seperti itu orang-orang sudah gitu ya, bayangin paha 6 sehari. Terus multivitamin. Multivitamin itu kan menurut standar WHO 7-9 porsi sebetulnya yang baru ya. Nah, kamu pakai aja gelas aqua, nggak usah diisi kuahnya, hanya sayurnya aja padat, itu warna-warni, 7 macam gitu. Dia biasanya sudah kelenger duluan ya, dengar seperti itu. Enak duluan kan bayanginnya. Sesuka-sukanya makan loh. Saya sendiri sudah bayangin sayur dan buah segitu banyak, saya juga enak juga. Nah, saya bilang, tapi jujur aja dengan aktivitasku aku nggak mampu, karena itu aku minum dari sini gitu. Nah, terus oh gitu ya. Ya udah aku pesan proteinnya. Akhirnya seperti itu. Nah, tadi ini teman-teman, dia ini kan dari pesaingnya MW ya. Bro, dia telepon saya. Lalu dia bilang minta masker. Gitu kan, maskernya MW ini berapa sih? Saya bilang harganya 400 sekian gitu. Mahal ya. Saya gini, ngomong punya perusahaan situ berapa? Dia bilang mahal di tempat kita. Nah, ini ada teman-teman. Orang komen sometimes itu gimana ya, nggak real gitu loh. Dia bilang punya kita mahal. Masker kita 423 ya, betul ya, sekitar segitu ya harganya. Sama 450-an. Di punya dia hampir 500.000 teman-teman. Gitu. Lah kok bisa punya kita lebih mahal, itu saya juga heran. Nah, saya bilang, punya kita nggak lebih mahal karena bisa sekian kali pakai dan seterusnya. Tahu nggak teman-teman, malam ini dia pesan punya kita dari perusahaan sebelah gitu. Nah, jadi intinya gini, nggak perlu gontok-gontokan gitu ya, tapi pada intinya teman-teman ini perlu ya cool aja gitu, lu mau itu juga nggak apa-apa gitu. Oh, bebas pilihan. Kalau dia nggak mau, ada pasti orang lain yang mau gitu. Indonesia sekarang penduduknya berapa? 200 juta lebih kan gitu. Masa ada yang nggak ada yang sama sekali juga nggak mau produk kita, kan nggak mungkin seperti itu ya. Oke. Ini kalau sekarang ini satu pertanyaan terakhir, jadi kita mungkin jawab agak cepat aja. Saya mau tanya nih, gimana cara maintain semangat ini? Kan kadang semangat kita bisa up, bisa down gitu ya. Gimana caranya teman-teman ini maintain semangatnya? Ada yang mau jawab duluan nggak? Atau saya tunjuk ini? Saya tunjuk dulu aja ya, aku dosennya ini. Bu Meti, coba Bu. Kalau saya, yang pertama, konsultasi dengan mentor harus selalu dilakukan. Kemudian dengarkan audio setiap hari. Terus aktif di setiap pertemuan kalau bisa hadir. Terus gunakan N1 Connect. Oke, jadi tetap pakai alatnya ya Bu ya, supaya bisa up terus semangatnya ya, nggak mood ya. Kalau Bro Adi gimana Bro? Sama seperti Bu Meti tadi, cuman saya tambahin sebenarnya untuk maintain semangat itu gampang sih, cuma satu, kerja. Itu ya Bro ya, malah kerja ya Bro ya. Kerja, kalau sebenarnya kalau kita kerja mau ada hasil mau diterima mau ditolak, tapi kalau kita kerja itu bisa semangat teman-teman. Jadi lebih baik kerja kan, kerja ada dua kemungkinan.
bisa berhasil, bisa enggak. Tapi kalau kita nggak kerja, ya pasti nggak berhasil. Mantap, nggak kerja bro. bisa semangat. Padahal banyak orang, aku nggak kerja dulu deh, aku lagi nggak mood gitu ya, moodku lagi drop kayak gitu-gitu. Tapi ternyata malah obatnya malah kerja ya, bro ya. Iya. Nah, Ya, kalau kalau mau mulai kerjanya kan berat, bro, itu, bro. Lagi nggak mood, harus kerja supaya naikin mood. Nah, itu dipaksa aja gitu kan, bro, atau gimana? Iya. Ya, kalau saya sih pribadi juga di grup saya selalu kerja. Kalau misalkan lagi nggak mood, misalkan kita lagi off lama, lalu mau mulai lagi, coba cari kerja yang simple dulu. Misalkan broadcast tentang kesehatan, itu kan hal yang simple. Nah, broadcast kesehatan. Saya selalu meyakini sih kalau misalkan saya broadcast pasti ada hasil, cuma gitu aja. Nah, setelah itu baru kita melakukan hal-hal yang lain. Jadi lakukan hal yang kecil dulu, nanti kan malah jadi ada hasil, kita bisa semangat, ada hasil lagi kita bisa semangat gitu. Seperti itu, Bu dosen. Oke. Nah, ya, thank you. Ini nggak ada tanya saya, tapi saya langsung jawab diri saya sendiri ya. Kalau saya itu mahasiswa takut sama dosennya. Oh iya, memang killer saya dulu, beneran. Di sini ada mantan mahasiswa saya ini di sini. Dia pasti lagi ketawa-ketawa nih saya sebut. Ya, jadi gini. Kalau saya itu merasa gini ya. Kalau lagi nggak semangat, saya biasanya nomor 1 melakukan adalah hal-hal yang saya sukain. Misalkan saya suka kopi, ya ngopi aja saya, gitu. Atau kadang-kadang saya naikin mood bisa dengan dengar CD atau dengar lagu-lagu motivasi yang syairnya bagus-bagus gitu. Karena menurut saya lagu motivasi itu pengaruh banget loh. Kadang dengerin lagunya Network 21 tuh ya yang sering disetel di leadership seminar gitu. You are larger than life atau apa gitu. Itu kan wow, rasanya itu bisa emosional banget. Nah, saya punya beberapa list lagu yang mungkin bisa dicontoh ya ini ya. Saya punya beberapa list lagu itu yang betul-betul moving my emotion gitu loh. Touching my deep soul gitu. Saya keren sekali ya ini ya. Intinya itu betul-betul ngenain saya gitu loh. Nah, dari situ saya jadi ingat lagi dream saya. Terus jadi semangat lagi, kerja lagi gitu. Seperti itu. Dengar CD lagi dan seterusnya. Nah, itu sih tips-tips dari saya gitu ya, lagi bete gitu. Nah, kalau dari Sis Carla gimana, Sis? Gimana supaya mood-nya bisa lebih kejaga itu gimana di bisnis ini? Apa ditinggal gambar dulu atau gimana gitu? Tinggal TikTokan sama Carla. Bukan sih. Jadi kalau diomong mood saya stabil, semangat terus enggak, apalagi saya baperan tadi itu kan ya. Jadi pasti naik turun dalam satu hari itu naik turun sudah berkali-kali. Nah, saya yang utama itu mimpi saya yang paling dekat atau yang terlihat tidak mungkin itu saya jadikan wallpaper di HP. Jadi tiap buka HP itu saya ngelihat, oh iya harus kerja. Kalau enggak bisa dapat. Itu satu. Terus saya juga selalu mikir kalau bisnis yang uangnya banyak, yang worth it untuk masa depan, itu enggak ada yang gampang. Jadi semua kerjaan ya, kalau yang gampang-gampang itu hasilnya nggak banyak. Kalau kita mikir kayak KFC atau saya suka baca-baca biografi orang, mereka di awal nggak langsung semangat, langsung sukses gitu kan, enggak. Jadi saya mikir gitu aja, kalau saya belum mood, belum sukses sekarang, saya harus terus konstan sampai nanti pasti dapatnya sesuai gitu loh. Itu. Terus saya kalau lagi down yang tidak ada obatnya ya, saya tidak bisa mengobati sendiri, saya langsung tanya upline, tanya Bu Ani. Biasanya saya langsung tanya, Bu Ani, saya ini loyo karena saya baper ini, langsung sama Bu Ani dibilang, dimotivasi, dikasih PR kayak misalnya, coba kamu dengar audio ini, coba kamu motivasi dirimu sendiri, coba ingat dream dan lain-lain gitu. Jadi berusaha yaitu yang baik-baik, yang hasilnya besar itu nggak mungkin gampang. Selalu ingat itu aja.
Oke, sip, Sis Carla. Omong-omong, saya tadi juga lupa ya. Saya lupa nyebutin telepon ke mentor gitu ya. Nah, telepon ke mentor itu bukan kita curhat kebetean kita ya teman-teman ya. Tapi maksudnya untuk dapat energi positifnya seperti itu. Jadi telepon aja ngomongin masalah bisnis misalkan atau tanya produk. Maka vibrasi dari upline yang positif itu bakal nular loh ke kita. Nanti mood kita bisa up lagi. Nah, saya mungkin juga bisa kasih tips bagi teman-teman di sini juga ada yang baru kan. Gimana caranya, salah satu cara untuk bisa ngeredam mood yang lagi down itu ya, roller coaster itu tadi, adalah gini. Saya dapat resep dari suami saya. Dia selalu bilang gini, pikir aja, yang itu menghasilkan nggak? Kalau nggak menghasilkan ya buat apa gitu. Pikir yang menghasilkan aja. Itu selalu saya putar dan itu nangkep banget. Jadi misalkan saya lagi cuek kalau sama si A gitu ya, aduh orang ini gemesin banget gitu. Saya cerita ke suami bilang, kamu gemes menghasilkan nggak? Enggak, ya udah ngapain dipikir, ya udah saya langsung oh iya ya gitu, wes aku tak fokus ke omset aja atau ke prospek atau seterusnya gitu. Dan itu buat saya nih ya pribadi itu langsung kayak balon kempes gitu, langsung emosinya langsung bisa cus gitu ya. Oke teman-teman, nah ini kayaknya waktu kita udah terbatas banget, saya langsung ke pertanyaan aja ya. Oke, ini ada yang tanya dari Bu Lili. Kalau mau lihat promo di sosmed Carla di mana? Di IG atau FB pakai nama siapa? Nah, kalau ini kayaknya tanya ke Bu Ani ya, Bu Lili ya. Bu Ani juga tahu. Lalu untuk Pak Istamar udah terjawab. Nah, ini. Adakah yang berhasil mengajak prospek melalui medsos saja? Saya mau tanya Sis Carla. Gimana Sis? Pernah nggak ngajak prospek, benar-benar prospek itu hanya dari sosmed aja dan berhasil? Punya saya malah 90% dari sosmed sih. Wow, keren ya. 90% Pak Istamar dari sosmed. Jadi ternyata bisa juga ya. Oke, tapi ini betul katanya Bu Maria juga, ini hanya salah satu cara aja Pak. Jadi banyak cara dapat prospek, tapi yang untuk Sis Carla yang berhasil adalah yang lewat medsos, gitu ya. Harus dicoba semua. Oke, harus dicoba semua ya. Nah, ini sebentar saya tanya, ini ada satu pertanyaan lagi, gini, gimana ngadepin rumor kalau MW nggak ada uangnya seret, gimana nih? Ada yang mau nanggepin nggak? Bu Meti gimana Bu? Ya, yang baru ini aja deh. Bu Meti kan baru aktif, saya pengen tahu kalau Bu Meti gimana? Kalau saya kan udah banyak sekali bukti dari upline yang ada di MW seperti apa, sudah banyak yang berhasil. Kalau sekarang saya baru mulai ya, seperti saya ya memang belum sebesar para upline, tapi gimana caranya kita berusaha bisa mendapatkan omset yang lebih banyak lagi. Kemudian mentalnya yang harus dirubah adalah kalau seperti saya karyawan ya harus merubah pikiran menjadi pengusaha. Nah pengusaha kan pasti perlu investasi. Jadi di awal ini adalah investasi kita. Pastikan investasi belum banyak menghasilkan. Tapi pada saatnya akan menghasilkan. Di usaha apapun kan pasti itu boleh. Oke, keren Bu jawabannya. Oke teman-teman, ini waktu kita udah habis ya. Boleh tambah sedikit. Oke Bro. Gimana tentang Bu? Uang tadi ya. Yang menarik di MW dengan marketing plan-nya itu sebenarnya seperti bisnis konvensional pada umumnya. Jadi real. Ini bisnis real. Jadi kalau misalkan kita menghasilkan omset sekian, kita dapatnya sekian. Dan itu sesuai dengan marketing plan-nya. Sama persis. Jadi apa yang kita dapatkan dengan apa yang di marketing plan-nya itu sama. Dan mungkin ada sebagian orang yang saya pribadi sudah buktiin misalkan di posisi 15% kita dapatnya berapa. Dengan perhitungannya berapa. Ya segitu yang kita dapat. Nah beda dengan yang lain-lain gitu loh. Jadi kalau memang uangnya itu di sini kita benar realnya itu. Jadi predictable gitu ya? Yes. Predictable, oke. Oke, kayaknya udah habis pertanyaannya di sini. Teman-teman seru banget ya tanya jawab kita kali ini. Kayaknya saya ini belum cukup pengen mewawancarai tiga orang teman kita yang ada di sini gitu ya. Tapi karena waktunya terbatas, sekarang kita harus ke Bu Maria
ya. Kita mau dengerin sharing dari beliau, cerita dari beliau, tapi teman-teman jangan khawatir, ini baru menghadapi kendala part 1. Nah, ini kayak film Korea ini. Ya, serinya banyak gitu ya, karena kendalanya kan banyak banget gitu. Sekarang kan usum Korea-Korea semua, bedanya kita wajahnya bisa dikenali. Kalau film Korea kan sama semua ya, cowoknya sama semua. Saya sampai bingung gitu. Kembar semua, oke? Thank you kehadirannya Bu Meti, Bu Adi, sama Sis Carla. Kita langsung menuju spotlight ke Bu Maria. Silakan Bu. Thank you.